Hai semua, balik lagi channel saya di Temteh dan kali ini saya akan membahas situasi market saat ini dan juga akan membahas koin ADA karena memang ada berita menarik yang menurut saya itu sangat cocok untuk kita bahas di video kali ini. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di Fear and Greed Index-nya sekarang kita di 29. Itu sudah lebih baik dari kemarin. Itu sempat jatuh di 12 lagi ya dan kemudian ini naik lagi. Ini sempat 23 dan sekarang naik di 29. Ini tentunya sudah mulai bagus tapi harusnya ini masih belum stabil ya. Kita harus berhati-hati juga karena dari chartnya memang ada penurunan lagi guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di Bitcoin Rainbow Price-nya itu kita sekarang berada di antara akumulasi dan buy gitu. Jadi kita harus menunggu nih karena memang sini memang sudah menyentuh area buy tapi ini ada kemungkinan turun lagi nih guys. Oke, lebih jelasnya saya akan langsung di chart. Oke, di sini di chartnya. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini Bitcoin USD-nya sekarang ini berada di sebenarnya ini antara resisten dan support ya. Dan kemudian di sini dia sudah membentuk namanya double head and shoulders, bukan double ya, head and shoulders. Dan di sini seharusnya dia bisa jatuh lagi di bawah ini guys. Jadi memang di sini dia masih akumulasi ya. Nah, ini harus hati-hati karena memang di sini juga kalau dia dari pattern ini apa sih namanya? Saya lupa sih apakah failing atau rising. Tapi di sini memang harus hati-hati nih guys untuk time frame daily. Karena ada kemungkinan bahwa turun lagi. Dan nanti kita bisa belinya di antara 29 ribuan atau sekitar 30 ribu sih. Walaupun dilihat dari trennya sebenarnya Bitcoin ini sudah downtrend atau bearish. Namun di sini ada berita yang sangat positif bisa menaikkan harga Bitcoinnya lagi. Jadi kita masuk, saya akan bahas satu-satu dulu. Nah, di sini di The New York Times itu menyebutkan ini seperti bukan majalah sih, seperti pemberi informasi gitu, saya nggak tahu, seperti channel berita sih gitu. Nah, di sini menyebut bahwa kripto itu sebagai subprime baru. Nah, ini saya masuk di sini. Bahwa sebenarnya oke, ini di mana tadi? Nah, sebenarnya di sini tetapi ada semakin banyak bukti bahwa resiko kripto jatuh secara tidak proporsional pada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka hadapi dan berada dalam posisi yang buruk untuk menangani sisi negatifnya. Nah, di sini dikatakan bahwa krisis subprime ini dengan mata uang digital sambil mengambil kesempatan untuk mengulangi argumen yang bisa diperdebatkan termasuk bagian kripto dalam pencucian uang dan penghindaran pajak. Nah, jadi banyak mengatakan bahwa selama ini mata uang digital itu atau kripto ini termasuk dalam bagian pencucian uang dan penghindaran pajak. Nah, jadi kemarin itu saya sudah pernah bahas juga bahwa memang Gedung Putih ya di Amerika Serikat itu atau Presiden John Biden bahkan mau kasih gini regulasi gitu atau peraturan untuk cryptocurrency atau cryptocurrency stablecoin dan NFT ya kemarin. Jadi dengan adanya regulasi itu nanti mungkin akan terhindar dari pencucian uang dan kemudian untuk pajak itu memang diwajibkan bagi orang-orang yang memang investasi di cryptocurrency gitu. Jadi mungkin kedepannya bakal semakin ketat sih. Dan ini harusnya ini kalau nanti sudah disahkan regulasinya mungkin sudah mulai bagus lagi karena memang akhir-akhir ini market itu lagi menunggu kejelasan sih sebenarnya gitu guys. Oke, lanjut. Nah, di sini Arizona, ini negara di mana ini ya? Di bagian Afrika sih, bagian Amerika. Jadi di sini dia bertujuan untuk membuat Bitcoin legal. Nah, di sini dia mau sahkan gitu Bitcoinnya di negaranya seperti El Salvador ya. Walaupun kemarin sempat kena teguran gitu dari IMF, tapi di sini bahkan ada negara yang berani lagi sih gitu mau masuk ingin melegalkan ini Bitcoin sebagai tender. Tender itu seperti kita baca aja gitu. Di sini pembayaran yang sah gitu ya. Untuk alat pembayaran sah di negara bagian tersebut. Nah, di sini juga
Nah, ini kan dia mencegah gitu kan. Memang ada kemarin teguran di IMF untuk El Salvador, dan di sini eh, masih bimbang juga sih, masih belum ini ya, masih belum ada kejelasan juga sih untuk Bitcoin ini menjadi alat pembayaran sah di negara bagian eh, tersebut seperti di Arizona ini guys. Jadi masih menunggu juga sih untuk kejelasannya. Nah, karena memang sini sudah diatur di undang-undangnya, tapi di sini masih belum sah gitu guys. Oke. Nah, lanjut di sini di ini ya, politisi Belgia itu berencana mengubah gaji menjadi Bitcoin. Dan ini tentunya banyak sekarang negara-negara yang mengadopsi Bitcoin ya. Apakah ini bakal bagus untuk kedepannya? Ya menurut saya sih bagus ya, karena memang mereka juga lagi nunggu regulasi. Jadi regulasi itu nanti ada, dan pastinya semua ada pembayaran pajak, kemudian ada nggak ada pencucian uang dan sebagainya. Jadi ini menurut saya sisi positif juga sih. Memang setiap negara itu memang bakal mengembangkan gitu alat pembayarannya, atau ingin mengubah negaranya itu untuk lebih maju lagi sih. Oke, lanjut. Nah, di sini kemarin itu ada SEC menolak ETF BTC Spot ya. Baru dari Fidelity, dan ini tentunya ditolak lagi. Ini memang setiap ini kemarin juga bulan 12 ditolak, kemudian bulan 11 juga ditolak, karena memang ini harusnya bagus sih, karena ditolak biar nggak dimainkan lagi sih gitu guys. Nah, di sini permintaan perubahan aturan ini ya ditolak gitu. Nah, selanjutnya ini yang lebih penting guys. Jadi di sini ada berita 9 jam yang lalu mengatakan bahwa Rusia itu tidak akan melarang kripto. Nah, kemarin itu sempat viral ya, memang sempat marak-maraknya bahwa Rusia itu memang akan melarang kripto guys. Tapi kali ini memang lucu ya, ini memang bilang drama semua sih gitu. Ya, memang mereka suka ya ini namanya game guys gitu, dengan game. Jadi mereka kadang bilang ini, ya nyatanya enggak gitu guys. Nah, di sini mengapa mereka tidak akan melarang kripto lagi? Jadi alasannya itu mereka hanya melakukan ini ya. Jadi dari pembentukan peta jalan yang akan bertanggung jawab untuk memperkenalkan pembatasan pada cryptocurrency. Jadi di sini Bank Sentral Rusia itu kemarin itu kan sudah mengusulkan larangan terhadap kripto. Nah, kemudian sini pemerintah Rusia kini mengalihkan gitu. Jadi dia bertanggung jawab di roadmap-nya untuk memperkenalkan pembatasan pada cryptocurrency. Memang nggak dilarang sih, tapi minimal di sini hanya dibatasi. Tapi dibatasinya saya nggak tahu lebih jelasnya gimana. Apakah memang di sini pembatasannya itu apakah dari, ya saya nggak tahu sih. Nanti saya akan coba update lagi, karena di sini dilihat juga dari peta jalannya mengatakan bahwa di sini bertentangan ya dengan seruan Bank of Russia untuk melarang cryptocurrency. Nah, di sini anggota kelompok kerja itu dari pemerintahan itu berasal dari Kementerian Keuangan, Digital, bahkan dalam negeri bersama dengan Bank Sentral, FSS, FSB, dan Departemen Layanan Keamanan, Wakil Perdana Menteri, kemudian masih banyak lagi. Dan mereka menyetujui peta jalannya, dan di sini itu tidak ingin melarang cryptocurrency, tetapi sebaliknya memaksa untuk fokus pada pelanggaran saat ini yang disaksikan oleh industri bersama dengan mengawasi fungsi berbagai platform kripto. Jadi mereka akan mengawasi ketat sesuai dengan ini ya, mungkin karena kemarin itu Gedung Putih mengatakan bahwa akan meregulasi cryptocurrency, jadi mereka juga ingin seperti itu guys. Karena memang kalau memang dilarang itu saya kurang setuju juga sih, karena memang sebagian orang itu pasti lebih cenderung ke cryptocurrency gitu guys. Nah, jadi di sini sebenarnya dia mengatakan kemarin bahwa akan membawa sejumlah risiko ya untuk negaranya, tapi di sini kemudian mereka berunding lagi, dan akhirnya mereka ingin membatasi saja sih guys, enggak melarang gitu guys. Nah, jadi di sini mereka harus ini KYC-nya itu ada. Kemudian di sini peraturan anti pencucian uang untuk berbagai platform cryptocurrency. Kemudian juga akan diberikan status regulasi yang ditetapkan untuk kesadaran lebih badan pengawas wajib dan hukuman tegas bagi mereka yang melanggar aturan dan regulasi. Nah, seperti katakan barusan, memang ini mereka mengikuti aturan dari Gedung Putih. Oke, jadi saya akan langsung bahas untuk Cardano.
Nah, di sini lihat dari Cardano-nya sendiri memang trennya sudah bearish ya. Dan sekarang kita lagi di symmetrical triangle dan ada kemungkinan jatuh ya, bisa jadi sih guys, karena memang ini walaupun ini adanya sudah di bottom banget sih, ini di bottom guys. Jadi ini memang jatuh banget kemarin itu sempat. Jadi ini all time high-nya itu di sekitar 3, sekian ya, 3,1 sekian. Kemudian di sini sekarang dia jatuh. Nah, kita berharap tahun ini dia bisa nembus 50 ribuan dulu guys. Walaupun ini dilihat di chartnya ngeri banget, tapi dia dari ini memang chartnya ya guys, tapi dilihat dari fundamentalnya ini memang bagus banget sih ke depannya. Oke, saya akan bahas satu-satu. Nah, di sini banyak ini ya. Nah, jadi mengapa pendiri Cardano itu Charles Hoskinson selama ini benar? Karena memang projectnya itu dia mengatakan bahwa sebenarnya Cardano ini memang lebih bagus dari koin-koin lain. Walaupun dia di sini masih dalam tahap pengembangan, tapi memang kedepannya memang sangat bagus guys. Gitu. Nah, jadi di sini jika kita mendapatkan bukti kepemilikan dengan benar, jaringan akan menjadi 250 kali lebih terdesentralisasi daripada Bitcoin. Jadi dia mengatakan bahwa memang koin ada ini lebih bagus, dan di sini memang perlahan-lahan tapi pasti ya. Dia nggak mau terburu juga, dia memang bakal step by step gitu. Memang nggak terburu-buru. Ini pasti long termnya memang sangat bagus sih. Gitu. Nah, di sini juga Charles Hoskinson dari Cardano menyebut pihak tertentu yang berkuasa karena mengusulkan tagihan untuk berbahaya bagi kripto. Jadi dia mengatakan bahwa regulasi yang kemarin dikeluarkan oleh pemerintah itu memang sangat berbahaya banget ya. Jadi di sini dia mengusulkan bahwa yang berbahaya itu bagi kripto karena memang sebenarnya sih banyak aspek ya guys, banyak aspek yang mengatakan bahwa di sisi lain ada keuntungan, di sisi lain memang ada sisi positif dan negatifnya gitu. Jadi di sini Charles Hoskinson seperti kayak nggak setuju gitu dengan pernyataan bahwa kemarin itu memang ini ya. Nah ini, nah jadi supaya mereka itu dia nggak setuju kalau ada undang-undang yang akan mengontrol cryptocurrency ini guys gitu. Nah ini kan yang diusulkan berisi unsur-unsur yang memberdayakan Menteri Keuangan Amerika Serikat untuk menghentikan atau melarang transaksi yang melibatkan rekening domestik orang atau lembaga asing setiap kali sekretaris menganggap bahwa ada kekhawatiran dengan transaksi tersebut. Jadi dia khawatir kalau memang kalau diregulasi oleh pemerintah ini ada main-mainnya di belakang guys gitu. Nah, di sini di jumlah kontrak cerdas di Cardano itu melampaui 1000 saat TVL tumbuh. Dan ini tentunya perkembangan Cardano yang sangat bagus karena walaupun price ini jatuh tapi banyak orang yang memang berinvestasi di sini karena mereka yakin bahwa ini proyeknya nggak main-main sih. Oke. Nah, di sini berita terbaru di mana Cardano itu holder terbanyak mengandalkan ada holding hanya dalam 10 hari karena prospek kenaikan harga yang cepat meningkat. Nah, jadi di sini banyak yang mengatakan bahwa pemegang besar alias Paus telah mengumpulkan cadangan tambahan secara khusus. Jumlah ada saat ini dipegang oleh pemegang antara 10.000 dan 1 juta koin ada sama dengan 113% dari tingkat yang mereka akumulasi pada 17 Januari. Jadi mereka kemarin itu sempat akumulasi dari tanggal 17 Januari, dan saat ini statistik ini menyeratkan bahwa pemegang besar telah mengandalkan kepemilikan mereka hanya dalam 10 hari setara dengan lebih dari 50 juta US dollar. Artinya mereka memang beli terus karena memang mereka yakin nih bahwa ini sangat optimis tentang potensi ada dalam jangka panjang. Nah, mereka aja para whales itu memang percaya ya. Mereka malahan lebih menggandakan uang mereka, tapi kita banyak ragu untuk proyek Cardano ini. Jadi saran saya ini gak usah ragu ya. Malah para whales itu lebih tertarik sama Cardano ini. Nah, di sini jadi walaupun price-nya ini jatuh, tapi memang nggak takut sih, gitu guys. Nah, jadi tempat inilah situasi market. Memang ada sisi positifnya ke depannya, dan untuk Cardano juga untuk long term ini memang sangat bagus banget walaupun price harga jatuh. Jadi sampai di sini bisa saya bagikan untuk video kali ini, dan semoga video bermanfaat dan see you next time.